saya Bante, Namo Buddhaya, saya Ale. Selamat siang semuanya. Nama saya Thai Jaling. Saya ikut retreat ini yang kedua kali. Yang pertama tahun kemarin hari raya. Jadi waktu pertama ikut saya tidak mengenal retreat itu apa. Saya ikut aja, teman ajak. Dia sendiri nggak ikut, saya bawa diri. Bante pertama datang, dia tanya, kamu datang sini untuk apa? Untuk meditasi. Untuk apa? Saya tidak tahu. Jadi, kenapa? Nggak tahu. Saya cuma bawa tekad sama niat aja. Dua yang saya bawa Bante, saya mau belajar gitu. Saya nggak bisa ngomong apa, karena saya tidak tahu sama sekali meditasi. Terus, ini, oke. Terus ini yang kedua kali. Awalnya saya daftarnya di tanggal 20 sampai 30. Tapi karena ada halangan, saya jadinya bisa ikut tanggal 24. Itu pun saya berusaha terus untuk mengejar ke tanggal 24. Saya telepon Ciheni, katanya masih bisa. Terima kasih. Saya bisa ikut sama Kim In Suci sama-sama. Senang sekali bisa ikut retreat yang kedua. Retreat ini sebenarnya dari awal saya tidak tahu, nggak tahu apa-apa, jadi suka. Sukanya kenapa? Karena dari retreat saya belajar banyak. Meditasi itu bagus, saya tahu, tapi tidak tahu caranya. Saya kepingin tiba-tiba kok saya mau meditasi. Di sini pertama meditasi, Bante, saya duduk di belakang. Kan mau lihat orang duduknya macam mana kan? Bante bilang, kamu pemula ya, duduk depan. Ini yang pertama saya duduk. Jadi orang sebelah duduknya kayak mana? Saya ikutlah, lihat-lihat, curi-curi kan. Terus Bante tanya, sakitnya apa? Gak ada sakit Bante. Oh, kamu gak ada penyakit dah? Nggak tahu ya. Tapi ya mudah-mudahan semua berjalan lancar. Terus sampai setiap hari, saya sangat tertarik karena mengalami perubahannya berbeda-beda. Memang bersyukur, semuanya berjalan lancar. Awalnya sih ada kebas, tapi tidak pernah yang yogi bilang sakit-sakit, saya terus terang belum mengalami. Ya, saya lancar aja. Duduk ke toilet, banyak yang tanya, kamu kok bisa duduk lama, nggak sakit? Sakit juga, gimana? Pantat, duduk lama. Iya. Setiap hari ada yang tanya, kamu nggak sakit? Sakit, tapi jangan mengeluh, jangan bawa kepikiran. Kita harus melampaui, karena dari Bante lah saya belajar banyak. Bante bilang apa, saya ingat. Dari sharing yogi, saya satu pengalaman. Saya namanya tanya, tapi semua saya masuk. Saya pikir, tanya sama juga. Melampaui aja, itu yang penting. Kesabaran itu harus penting sekali. Di situ saya nggak usah banyak tanya. Saya ada tekad aja, udahlah teruslah melampaui. Sampai terakhir itu, saya semakin mengalaminya semakin banyak, setiap hari berbeda. Cuma mau tanya, malu, tanya nanti takut orang ketawa. Saya nggak tahu meditasi, entah salah nggak gitu loh. Sampai kemarin itu saya bawa tanya Bante, kok saya bisa melihat diri sendiri gitu. Itu saya sempatnya banyak sekali loh. Itu hari terakhir mau pulang, saya mengalami, nggak sempat lagi. Sharing-sharing habis pulang, nggak sempat tanya Bante. Kemarin mau tanya, Abu nanti aja lah Bante, tanya Anissa sih, Cek. Nggak apa-apa tanya. Nanti diketawa enggak? Enggak, tanya. Bante kasih tahu saya baru lebih jelas. Karena belum pernah mengalami gitu. Cuma takutnya entah salah enggak di meditasi saya. Kok saya melihat, saya di film kan melihat orang mati, dia melihat diri sendiri. Tapi saya sadar, saya belum mati, kok saya melihat saya. Gitu loh. Jadi itu yang saya dapat, yang meditasi yang kedua ini, saya ada sedikit sakit. Itulah salah saya. Semua orang itu ada satu penyakit yang sangat susah disembuhkan. Dokter pun tidak bisa sembuhkan. Itu rasa sakit itu malas itu. Ada bolong. Nah, setiap hari meditasi memang salah. Di kedua ini saya baru sadar. Saya betul-betul sadar. Pikirnya, hari ini nggak sempat, besok aja lah. Besok lah. Besok saya tambah lagi waktunya. Tapi setiap hari pasti ada halangan. Ini kedua saya kena sakitnya itu loh. Di sini sakitnya sampai, kok bisa begitu? Saya dalam hati, apa karena saya bolong itu
Kena kamu ya. Berani enggak? Tangan saya jadi dingin. Saya mau muntah. Betul-betul nggak tahan sakitnya tuh dari sini-sini ngilu-ngilu kayak ditarik gitu, sakit sama ngilu. Baru pertama, saya pakai di situ Bante kan ala bidang cuekin aja, cuekin. Tapi itu yang Bante ajarkan itu tidak semua harus kita sesuaikan dengan kondisi yang kita alami. Karena setiap yang kita alami kan berbeda-beda, tidak bisa dengan tahap gini terus-terus nggak bisa. Saya pakailah, saya mau mual, itu pakai apa ya? Saya keluarkan angin coba. Saya kempeskan perut, saya tahan napas lama, sampai ke ubun-ubun saya rasakan, baru dari ubun-ubun saya tancap ke tulang ekor. Berapa kali? Oh betul loh, ajaib, semuanya hilang. Ya udah satu selesai, tapi kakinya nggak selesai-selesai. Ya udah terus aja, cuekin aja. Mau sakit-sakit lah, nggak apa-apa lah. Yang penting saya melampaui usia, tidak tetap nggak bangun gitu loh. Saya tetap dari awal satu sesi tetap sampai tank gitu baru saya bangun. Dari awal udah saya biasakan begitu. Sekarang juga. Terakhir lenyap juga, lenyap. Besoknya lagi sambung meditasi, masih ada sedikit lah, sedikit. Terus hilang. Terus kemarin itu tiba-tiba saya yang ada merasakan gitu loh. Meditasi itu sebenarnya sangat bagus, bisa melihat, lebih memahami diri kita sendiri. Kita di dalam apa, fisik kita apa, kita sendiri kalau nggak tahu, orang lain mana tahu. Bante mengajarkan, diri kita yang harus lebih mengetahui diri kita sendiri. Fisik kita, keadaan kita, sakitnya kayak mana. Cuma Bante bisa, kita bisa tanya jawab masalahnya sama Bante bisa membantu. Tapi usahanya tetap di kita. Terus di situ saya kok itu yang saya alami lah, saya nggak tahu ya. Saya melihat ke dalam diri saya terus masuk ke dalam diri saya, masuk terus. Saya melihat diri saya di situ kan, ada satu ketenangan. Saya awalnya nggak tahu itu apa itu, tapi di situ saya merasakan itu satu ketenangan. Wah ini yang apa yang selama saya cari ini. Kita seumur hidup sampai sekarang, terus terang semua orang hidupnya nggak ada ketenangan. Kita kemana traveling pun nggak ada ketenangan, happy sesaat. Di situ saya merasa itu ketenangan saya cari. Saya nggak tahu itu bahagia atau apa. Saya keluar air mata. Wah nggak tahu. Wah seperti memahami diri, mendapatkan sesuatu yang wah cari Habis itu kan baru teringat, oh ada pernah satu orang bilang sama aku ingat sampai sekarang, Fo zai xin, ni de xin jiu Fo. Jadi itu waktu dia bilang, saya tidak mengerti. Fo shi zai xin, Fo shi zai nali, wa bu shi dao. Nah, semalam itu dari Bante sharing, baru saya tersadar, ternyata itulah artinya dari itu, Fo shi zai xin, atau xin jiu Fo Jadi quả講佢你免去吹去多咯，但是我點想，我不要吹啦，我pun mencari kita lo吹behel lah, dari semalam itu benar-benar saya merasakan artinya dari kata itu, saya mengalami sendiri. Jadi di retreat ini saya merasa saya sukanya karena di retreat ini kita melatih diri. 我们是在修行修行呢，哇来这边呢，真正平静。Ketenangan ada, terutama cuacanya sejuk. Aku sangat suka. Aku takut panas, nggak takut dingin. Jadi di selama di sini saya pasti mau ikut. Cuacanya sangat mendukung, dingin, meditasi kita nyaman, duduk tenang. Terus di sini kita berlatih itu sangat bagus di mana? Karena HP-nya disita, pikiran kita nggak mikir lagi yang lain. Semua di rumah ditinggal aja. Nggak usah dipikirin. Dipikir, nggak tenang, satu hari lewat. Nggak usah dipikir, satu hari juga lewat. Jadi manfaatkan waktu saya yang ikut cuma 5 hari aja. Harusnya yang Bante bilang betul. Genapnya harus 10 hari. Di 10 hari, kita baru lebih sempurna di meditasi. Saya merasakan di waktu pertama itu 13 hari saya ikut. Awal sampai akhir saya merasa
banyak manfaatnya. Jadi yang di sini cuma saya yang dapat 5 hari, tapi pun udah sangat senang sekali lah ada kesempatan ikut kan. Dalam 5 hari batin kita tenang, gak usah mikir banyak. Jauh dari kesibukan semua, tempatnya tenang semua. Jadi fokus. Saya fokus di sini, sangat enak sekali. Inilah namanya meditasi, melatih diri, shuxing. Makanya saya sukanya di sini meditasi. Retreat itu berarti kita melatih diri. Terus kalau di retreat kita mendapat banyak manfaat. Pertama, kita di retreat ini kita bisa lebih memahami diri sendiri. Kita bisa banyak belajar tentang kesabaran. Dari situ kita ada kebijaksanaan. Nanti bisa timbul, nanti para yogi bisa merasakan. Saya sudah merasakan, saya merenungkan. Dari kemarin itu saya banyak merenung. Dari yang saya dapat itu saya renungkan kembali. Ternyata manfaatnya itu lebih dahsyat dari yang saya pikirkan. Saya pikir cuma meditasi itu untuk kesehatan, untuk apa, ternyata banyak bisa untuk melatih kesabaran kita. Kesadaran kita lebih tinggi, bisa timbul kebijaksanaan, ya kan? Terus di sini enaknya tenang, nggak boleh bicara. Mai kwa, mai tia, mai kong. Kalau bisa kong, wah bisa hami. Mai si sua tia, mai si sua kwa, mai si sua kong. Jinya tenang. Jadi dari Jeping, wakam ka, wajin kai, wajin suka. 紧张松来过来，平静，这个是叫做修行，真正的修行所以不gangguan tergantung niat kita aja. Jadi kita harus manfaatkan waktu yang ini. Kalau bisa ikut 10 hari, wah kalau kyong hilang itu kau sabjit. Walaupun kaki ya banyak bersyukur bisa 5 hari pun nggak apa-apa lah. Lain ada waktu saya akan ikut lagi. Jadi di meditasi ini kita pun ada Bante Kemasiri yang membimbing kita. Kita ada masalah, kita bisa langsung tanya jawab sama dia. Jadi masalahnya bisa terselesaikan, kan? Tidak menimbulkan kesalahpahamnya. Kalau enggak kita mikir sendiri, gini-gini nih kan salah pikiran. Nanti kita ke orang kasih tahu, orang pun salah tangkap, ya kan? Jadi orang takut meditasi. Jadi terima kasih banyak kepada Bante Kemasiri yang membimbing kita. Terima kasih saya Le. Terima kasih walang panitia pun ani jin usim lah jadi hibang atau ke retreat ukihui ko itu lah. Jadi cinjang ho jadi meditasi walang saya tuan mulai holang 谢谢